Nanti ada nanti. Sudah siap. Udah lihat kemarin baru Pak lagi.
Bapak, saudara yang dihormati, mulai saja acara ini karena sudah menunjukkan pukul 13.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Muhammad wa ala Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan, hormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Sofia, Ibu Dr. Efrida Lubis, yang Allah dimuliakan Allah SWT, Dekan Bapak Kandidat Dr. Syarif Fadilah yang dimuliakan Allah, yang insya Allah dimuliakan pasangan terpelajar yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Dr. Muhammad Asrun, SHMH, kandidat profesor, kandidat guru besar Universitas Pakuan, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, yang juga dosen UIA, Fakultas Hukum UIA, yang dalam hal ini bertindak sebagai inisiator penyusunan buku penerbitan buku mengenai menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan anotasi putusan nomor 72 pengujian Undang-Undang 17/2019. Bapak Dr. Nuri Jatmo, kandidat profesor yang juga adalah dosen magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sofia, yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu dosen sentra UIA, Pak Triadi dari Aspek, ya, selamat datang Pak Tri, yang terhormat dan sangat terpelajar. Jadi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur karena kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan siang berbahagia ini kita bisa berwajah kembali dalam sesi di luar perkuliahan, namun cukup penting dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum UIA, yaitu bedah buku mengenai menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan anotasi putusan nomor 72 PUU Romawi 17/2019. Bagian dari kepedulian dari dosen-dosen di Fakultas Hukum UIA untuk ikut berdiskusi dan menyampaikan pendapat dalam majelis ilmu dalam bentuk mengupas atau membedah buku yang ada yang diterbitkan oleh para dosen. Salawat dan salam karena kita coba lupakan ke Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, pemimpin yang agung, pemberi salat dan yang terbaik. Mudah-mudahan kita umatnya bisa menjadi merefleksikan beliau dalam ketata lakuan kita sehari-hari, dan insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, baik secara tercetak maupun secara online, pada siang hari ini 28 Oktober 2022 kita berkesempatan untuk duduk bersama mendiskusikan materi yang terkait dengan pengujian kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan anotasi putusan nomor 72 PUU 17/2019. Ini adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang BPJS yang dilakukan oleh PT Taspen Persero, yang kebetulan penasihat hukumnya advokatnya adalah Pak Dr. Asrun sendiri bersama kawan-kawan. Jadi saya ingin sampaikan beberapa poin penting dalam mengkaji buku ini.
pertama adalah bahwa Dr. Asrul dan kuasa dari Tasbek melakukan pengujian pasal 57 huruf F dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Ini Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS terhadap Undang-Undang 19 Undang-Undang Dasar 1945 yang disandarkan pada argumen yang pada pokoknya bahwa pengalihan kegiatan operasional penyelenggaraan PT Taspen ke BPJS itu menjadikan adanya kerugian konstitusional dari warga negara yang mengajukan. Jadi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi menguji keberadaan undang-undang atas undang-undang dasar. Nah, yang diuji itu adalah pasal 57 huruf F dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 dan 2011 tentang BPJS terhadap undang-undang dasar. Nah, ini bagaimana ceritanya? Latar belakangnya, kemudian bagaimana model pengujiannya, alasan apa yang disampaikan oleh PT Taspen ketika menguji pasal 57 Undang-Undang BPJS ini, kemudian langkah apa yang dilakukan, kerugian apa, kerugian apa yang dialami oleh para penguji apabila Taspen jadi dialihkan ke BPJS. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, BPJS itu menekankan adanya penyatuan seluruh kegiatan jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Tetapi kemudian PT Taspen sebagai institusi yang berpengalaman dalam penyelenggaraan jaminan sosial, khususnya untuk tenaga kerjaan itu yang ikut dialihkan menjadi satu dari BPJS. Karena itu PT Taspen keberatan. Karena itu mari kita diskusikan siang ini. Nanti ada dua paparan. Pertama adalah paparan dari Dr. Asrul yang menjadi kuasa hukum sekaligus penulis buku ini, menjelaskan mengenai apa kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Kemudian bagaimana setelah kemudian menang, karena kebetulan boleh dikatakan kasus ini dimenangkan oleh Dr. Asrul, PT Taspen, dan kemudian next seperti apa? Mungkin penyelenggaraan jaminan sosial yang masih ada di Taspen. PT Taspen ini menyelenggarakan jaminan sosial, tapi khusus untuk gentry dan pensiunan. Beda dengan BPJS. Jadi kalau kemudian PT Taspen dikabulkan, itu tidak berarti BPJS-nya dilebur, tidak. Sebaliknya, PT Taspen eksis, tapi bagaimana kelanjutannya? Nah, ini mungkin juga perlu ditanyakan. Kemudian yang kedua, nanti akan ada tanggapan dari Pak Dr. Nur Widiatmo. Beliau adalah advokat juga, advokat senior seperti Pak Asrul. Kemudian beberapa kali menguji di Mahkamah Konstitusi juga. Nah, beliau nanti akan memberikan tanggapan dan komentar. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau kira-kira akan menguji bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pak Asrul ini dan kemudian next seperti apa yang perlu dilakukan. Begitu barangkali yang bisa kami sampaikan pada awal kesempatan ini. Kami harap mahasiswa pertama mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian menulis pertanyaan. Kalau tidak sempat disampaikan secara lisan, boleh disampaikan secara tertulis. Nanti kami bacakan satu di sini, ya, untuk mengurangi grogi dan sebagainya. Ya, baik. Sebagai pengantar awal untuk kegiatan diskusi bedah buku pada kesempatan siang ini akan disampaikan pengantar oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Frida Lubis, dipersilakan. Dr. Haji Selamat Wiyasto SKMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Pertama-tama ya, yang pertama kita dari
Nah, dan tadi sebetulnya semua hal kan Pak yang bukan ya. Masya Allah. Jadi pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada kandidat profesor. Sebetulnya sih secara substansial sudah profesor beliau ini. Ini hanya formalitas yang kita perlukan. Andi Asrun, Profesor Andi Asrun, Profesor Dr. Andi Asrun tadi sudah disampaikan bahwa beliau kongresnya di Universitas Papua. Walaupun begitu sebetulnya orang lama di UPI di beliau ini. Dan karenanya kita terima kasih Pak Andi Asrun untuk berbagi ilmu. Beliau ini zaman saya sekolah S2 adalah asisten kami ini. Beliau asistennya Prof. Jimli Asidiki dan karenanya sudah malang melintang di Mahkamah Konstitusi pada saat itu sehingga apa yang akan disampaikan hari ini insya Allah sangat relevan. Yang kedua tadi juga terima kasih selamat datang kepada tim dari Taspen. Ini tadi ada Pak Tiadi datang ke Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar. Ada juga Ibu dan Bapak yang tidak sempat saya catch up namanya, tetapi insya Allah jadi amal ibadah kita bersama pada siang ini. Dan tentu saja Pak Nur yang sudah bersedia menjadi Pak Dr. Nur juga ini sudah kandidat profesor ini. Beliau adalah dosen kita yang akan menjadi penanggap siang ini tentang apa yang akan disampaikan oleh Pak Andi Asrun dan Pak Triadi nanti. Mungkin nanti ada waktu soal untuk Pak Triadi sedikit untuk menjelaskan bagaimana ini. Dan tentu saja terima kasih Pak Wadek dan tentu saja Pak Moderator Pak Haji Slamet Bianto. Dan saya juga terima kasih kepada ini penyelenggaraan kegiatan ini. Kemarin kita juga bersama-sama dengan BEM Fakultas. Jadi karena itu ini bagian dari kegiatan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang memang kita menginginkan adanya pengembangan akademik atmosfer di Fakultas Hukum. Di samping ada diskusi bulanan gitu ya, kita ada diskusi bulanan Bapak Ibu, di mana secara bergantian dosen dan juga bisa dari luar untuk bisa mengisi diskusi bulanan itu, dan ini adalah bedah buku. Semoga kita memasukkan ke dalam diskusi bulanan, tetapi mempertimbangkan bahwa ini spesifik ada penambah dan makanya kita adakan hari ini. Oleh karena itu tadi saya sangat menghargai dan berterima kasih, dan alhamdulillah juga ada dosen-dosen sekarang ini yang hadir, dan tentu saja mahasiswa dan yang juga sedang online juga sudah bertambah Pak Andi Asrun, jadi nanti bisa di YouTube-kan. Pak Andi Asrun ini juga seorang YouTuber ini, jadi nanti bisa kita lihat, kita tonton di YouTube beliau. Kalau misalnya mau sekarang browsing, coba lihat Andi Asrun gitu ya, YouTube-nya itu udah cukup banyak. Jadi karena itu nanti ini akan muncul di YouTube, dan ini menjadi promosi yang baik untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Azhar. Kalau tidak salah ini sudah yang ketiga kalinya ya pelaksanaan bedah buku ini, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita. Demikian saya rasa ini bukan pertama kali dan terakhir kali ya Pak Andi Asrunnya, mudah-mudahan akan ada banyak lagi kegiatan serupa di masa depan. Dan tadi sudah disampaikan ada buku lagi, sudah banyak buku lagi untuk bisa kita bedah di masa yang akan datang. Kurang lebihnya penerimaan Bapak Ibu, mohon maaf kami dari hati yang paling dalam kalau ada yang kekurangan mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deka dengan pengantar diskusi atau buka bedah buku kita pada kesempatan ini. Tidak berpanjang kalam saudara sekalian, kita langsung masuk ke sesi bedah buku ini. Pertama kami berikan kesempatan kepada yang mulia Bapak Asrun untuk menyampaikan latar belakang pengajuan PU, alasan ini program konsultan yang diberikan kalau misalnya kalah gitu ya, perspektif pengaturan aspek ke depan seperti apa, karena memang bagi kami yang saya 23 itu aspek sangat penting ya untuk
untuk kelanjutan terutama setelah pensiun. Kalau sekarang sih belum terasakan, mulai dipotong terus. Tapi ke depan setelah pensiun tidak jalan itu kita butuhkan, ya. Meskipun dia tidak seberapa besar, gitu, tapi sangat penting. Karena itu Pak Asrun memperjuangkan kami seperti itu. Tapi next bagaimana kelanjutannya dari Pak Triaji. Monggo, Pak Asrun. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan akan untuk kegiatan diskusi. Kalau bisa saya katakan, ini adalah buku pertama ujian undang-undang yang saya bukukan dan kemudian saya diskusikan. Jadi sesuai dengan saya, diskusi ini kita lakukan di beberapa daerah, beberapa kota. Ini diskusi yang kelima dari buku ini. Kemudian ya, karena yang mendorong saya untuk diskusi bukan dari siapa-siapa, kecuali dari para mahasiswa saya, kebetulan PNS, ya, pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri di sekolah pasar sarjana di Universitas Papua. Mereka yang mendorong untuk menyebarkan informasi. Dan kemudian sebagai latar belakang, ya, perkara ini diajukan oleh individu, ya, dari 18 orang warga negara dengan kualifikasi pensiunan pejabat negara dan pensiunan PNS dan juga pegawai negeri sipil aktif. Jadi sekali lagi memang secara paralel pengujian undang-undang ini dilakukan oleh mereka yang merasa, ya, atau mereka yang menjadi peserta aktif program jaminan hari tua dan dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen dan juga yang dikelola oleh PT Sapri. Jadi secara simultan dilakukan pengujian. Sedangkan PT Taspen itu dan juga PT Sapri hanya bertindak sebagai pihak terkait. Artinya informandu, bukan pihak langsung. Ya, jadi PT Taspen tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Ya, PT Taspen adalah bertindak sebagai informandu. Ya, jadi dalam sidang-sidang atau hukum acara di MK dikenal atau disebut sebagai informandu. Pasal yang diuji adalah pasal 57 huruf F dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang pemilihan. Saya pernah menguji juga ini mewakili serikat buruh, ya. Pasal 57, ya, pasal 57 itu huruf F memuat satu norma, ya, bahwa PT Taspen, ya, dan seterusnya tetap melaksanakan operasional program tabungan dan badan jaminan pensiun bagi pesertanya, termasuk sampai dengan dialihkan ke BPJS. Kemudian pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2011 mengatakan PT Taspen menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua sampai paling lambat 2009. Jadi ada ketentuan, ada norma undang-undang yang menghendaki peleburan PT Taspen dan juga PT Sabri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang menimbulkan keresahan karena ada beberapa soal penting, ya. Nah, ini yang dianggap ketentuan itu oleh para pemohon yang dimana saya mewakili menganggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 24 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 dan 4.
identitas para pemohon. Jadi para pemohon ini punya kualifikasi luar biasa. Pertama ini adalah Profesor Muhammad Saleh adalah wakil ketua mantan nomor 2. Dan kemudian nomor 7 Mula Pos adalah mantan pejabat tinggi di Mahkamah Konstitusi. Tapi posisi ini tidak mempengaruhi para hakim ya, tidak mempengaruhi para hakim SK. Dan kemudian sidang dan pemeriksaan sampai putusan itu memakan waktu 2 tahun. Saya baru pertama kali memegang perkara sampai sedemikian rupa lamanya, dan kemudian tidak ada informasi ada apa dengan perkara ini. Jadi saya ini mantan pernah menjadi staf DMK, pernah menjadi hakim DMK, tidak bisa mendapatkan akses dalam perkembangan perkara. Ini adalah identitas para pemohon yang ini yang kita uji pertama-tama legal standing, artinya apakah para pemohon ini bisa mengajukan pengujian undang-undang ke MK atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional para pemohon ini yang dengan latar belakang peserta, mereka juga menikmati pelayanan prima dan tujuan tidak dapatkan. Jadi nanti kawan dari PKSPN ya akan menjelaskan pelayanan prima itu apa, kemudian pelayanan prima. Nah, kita satu persatu kita bahas ya, kita lihat bagaimana kerugian para pemohon. Pertama adalah Profesor Muhammad Saleh. Dia telah membayar iuran kepada PKSPN selama 10 tahun. Kemudian sehingga dia dibayarkan pensiun pejabat negara sebesar 3,3 juta sekian per bulan. Oke. Nah, apabila terjadi peleburan ya program hari tua dan program pembayaran pensiun yang dikelola PKSPN dialihkan ke BPJS Kerjaan, maka dia tidak akan dapat pensiunnya. Kenapa? Karena syaratnya harus 15 tahun, minimal 15 tahun. Tetapi Profesor Masalah ini baru 10 tahun. Jadi tidak. Kemudian kita lihat kerugian pemohon 2 Profesor Nursali. Profesor Nursali itu adalah mantan pejabat tinggi negara. Dia terima pensiun 4,9. Kalau terjadi peleburan, ya, libur program yang dikelola oleh BPJS Kerjaan, maka dia hanya akan terima 2,1 juta. Jadi 20%. Ya, nanti kita lihat rata-rata begitu kerugian. Kemudian kerugian pemohon ketiga adalah Dr. Iman Bastari. Dia terima pensiun 4,9 juta. Tetapi kalau terjadi peleburan, ya, program jaminan kuat pada pensiun dialihkan ke BPJS Tenaga, dia hanya terima 2,4 juta. Jadi sekali lagi bukti bahwa kerugiannya 50%. Kemudian pohon keempat, dia menerima pensiun sebesar 4,5. Tapi kalau terjadi peleburan program, ya, dia hanya terima 1,7. Kurang lebih sekitar 2. Kemudian pohon kelima menerima uang pensiun 4,2. Kalau terjadi peleburan, dia hanya terima 1,3. Jadi 4% aja barangkali. Ya, kemudian pohon ke-6 dia terima pensiun 4,9. Kalau terjadi peleburan hanya 2,3. Kemudian pemohon ke-7 dia terima pensiun 3,8 juta. Kalau terjadi peleburan dia hanya terima 1,3. Saya bayangkan ini. Nah, kesimpulannya pemohon 1 sampai 7 ini selain berpotensi mengalami kerugian dan penurunan pensiun, pemohon 1 sampai 7 juga berpotensi kehilangan tunjangan istri. Ya, kalau pejabat negaranya adalah perempuan, maka dia hilang tunjangan anak, tunjangan beras, pensiun 13, tunjangan hari raya, uang duka wafat, asuransi kematian diri, pensiun perusahaan dan sebagainya. Kemudian pemohon ke-8 adalah pensiun. Kalau dia pensiun maka akan diterima kalkulasi adalah 4,6. Tapi kalau program ini dijalankan, program peleburan dijalankan, ya, maka dia hanya terima 2,6. Kemudian pemohon 9 ini adalah PNH juga. Kalau dia pensiun dia akan terima
uang pensiun 3,8. Tetapi kalau program tabungan dan program bayar pensiun dan transfer dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka dia terima uang pensiun hanya 1,9, 50%. Kemudian nomor 10, pensiun terjadi terima 2,2, kalau terjadi penurunan dia hanya 900. Pomongan ke-11, ini dia terima uang pensiun nantinya 3,3, tapi kalau terjadi peleburan dia hanya terima 1,5. Kemudian pomongan ke-12 ya, pomongan ke-12, kalau dia pensiun dia akan terima uang pensiun 3,2. Kalau terjadi program peleburan program ya, dia hanya terima 1,6. Ya. Ini 50%. Kemudian pemohon ke-13, kalau dia pensiun dia akan terima uang pensiun 2,9. Kalau terjadi pengalihan program BPJS Ketenagakerjaan, maka dia terima uang pensiun hanya 1,7. Pemohon ke-14 menerima pensiun 3, sekian juta, tapi kalau dia program dialihkan, dia tidak akan terima sepenuhnya itu, kurang lebih 40%. Ya. Demikian juga kerugian pemohon. Ya, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Bisa lanjutkan ya. Ini apa ya? Dari screen-nya. Ini pemohon ke-14 ya, pemohon ke-14. Kita lihat kalau dia pensiun dia akan terima 3, sekian. Kalau terjadi peleburan program ke dialihkan program ke BPJS ya, dia terima. Kemudian pemohon ke-15 ya, dia akan terima pensiun 3,8. Kalau terjadi peleburan dia hanya terima 1,8. Kemudian pemohon ke-16 dia akan terima pensiun 4, sekian juta. Kalau terjadi peleburan ya, ke BPJS Ketenagakerjaan, dia hanya terima pensiun 1,4%, kira-kira itu. Kemudian pemohon ke-17 akan terima pensiun 3,4. Kalau terjadi peleburan ke BPJS Ketenagakerjaan, dia hanya terima 1,5. Kemudian pemohon nomor 14 dia akan terima pensiun 3,5, tapi kalau terjadi pengalihan ke BPJS Ketenagakerjaan dia hanya terima 1,5. Ini kemudian saya ingin memasukkan, jadi di dalam sidang di MK hadir itu juga wakil dari Presiden, kemudian dari DPR, kemudian dari pihak terkait diminta hadir juga, yaitu PT Kasper Zero, kemudian PT Asabri, dan juga PT BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi hadir di dalam sidang di MK ya, di sidang di MK tidak berhasil ya, mematahkan ya kegagalan dalil pemohon, terutama dari kerugian konstitusionalnya, nggak bisa. Sampai hakimnya marah-marah, kok kualitas seperti ini, ya tidak bisa menjawab. Ya, jadi harusnya dijawab angka per angka. Jadi kalau dari segi ilmu manajemen perusahaan, kalau potensial benefit loss itu tidak bisa disanggah, maka sudah pasti pesertanya rugi. Ini saja, kunci sederhana. Jadi kalau angka-angka ini bisa disanggah, maka dia akan mengalami kerugian seperti itu ya. Jadi itu, jadi tidak, ini faktual ya. Nah, prinsip-prinsip dalam putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip demokrasi. Artinya diserahkan pembentukan katakanlah pendanaan program jaminan sosial ini tidak hanya pada satu lembaga, tidak bisa digusungkan. Ya. Kemudian juga kenapa tidak bisa dipusatkan pada satu lembaga pada penyelenggara? Karena identitasnya beda. Ya. Misalnya PT Kasper itu memang difokuskan untuk ASN, ya, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil.
dan juga diperuntukkan nantinya membayar pensiun bagi pejabat negara. Karena PTSAB dikhususkan untuk anggota TNI dan Polri. Nah, BPS Ketenagakerjaan ini adalah non PNS. Jadi asal muasalnya tujuan pembentukannya begitu. Ini tidak mungkin pada pembentukan BPS Ketenagakerjaan tidak mungkin dan tidak ada jelas dan dalam undang-undangnya tidak ada diperuntukkan untuk ASN atau PNS, ya. Jadi jelas. Jadi kok tiba-tiba masuk. Nah, inilah problemnya ya, problem. Nah, kemudian konstruksi putusan ini adalah semangat Indonesia negara kesejahteraan. Jadi jangan sampai orang mengalami katakanlah kerugian konstitusional, kemudian juga menjadi bermasalah di karena. Nah, keadilan sosial dan jaminan sosial adalah memberikan semangat atau spirit ke dalam perusahaan. Kemudian juga ada prinsip kegotong royongan. Artinya begini, kegotong royongan itu para peserta program Taspen ini membayar sesuai dengan bebannya. Jadi ada X rupiah. Jadi ada perkalian yang pasti, ya, yang konstan. Ini tinggal dikalikan berapa gaji yang diterima sama dia. Sehingga nanti kalau tadinya dia pensiun, maka dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dibayarkan. Jadi tidak mungkin ya kelompok misalnya katakanlah yang pegawai rendahan, ya, kemudian harus mendapatkan dana pensiun atau dipikul ini ya kewajibannya oleh pegawai atau pejabat yang di level atas. Tidak mungkin. Itu sama sekali mustahil kayak itu. Tapi itulah yang disampaikan di dalam sidang kita. Nah, kemudian desain kelembagaan majukan. Ini sudah berulang-ulang ya. Ini tidak boleh dimonopoli ya, dimonopoli oleh BPS Ketenagakerjaan. Dan kemudian BPS Ketenagakerjaan ini kan pada hukumnya apa? Ya ini kan problem juga, ya, problem besar ya. Apakah dia nanti akan mengelola juga katakanlah semacam program dengan keuntungan kepada lembaga? Ya. Jadi dari segi apa namanya, dari segi kerugian konstitusional tidak bisa dibantah ini, dan ternyata memang tidak bisa dibantah ya. Dan pengalaman saya melihat perkembangan sidang itu begitu intinya. Dan kemudian tidak lanjut dari putusan ini. Kenapa? Karena putusan ini namanya disebut sebagai self executive, langsung bisa dilaksanakan putusan itu. Jadi tidak perlu nunggu kepres, nunggu misalnya katakanlah PP, nggak perlu. Karena ketentuan dari pasal yang diuji itu sudah dicabut, sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi saya dalam diskusi di 5 kota ya, selalu muncul pertanyaan, ini setelah ini apa? Saya bilang setelah ini tidak apa selesai. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan langkah lanjut pengaturan. Beda dengan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan ya, bisa katakan undang-undang omnibus law itu dikasih waktu untuk direvisi, diperbaiki, prosedur pengajuan diperbaiki. Itu begitu omnibus law atau dulu undang-undang pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan disalahpahami. Oleh karena itu saya bikin ini buku ya, buku satu edisi namanya Student Edition ya, untuk edisi khusus untuk perpustakaan. Supaya maksud saya ketik ada putusan MK di cover belakang dan di baliknya ada pasal yang dinyatakan tidak berlaku lagi ya. Jadi buku yang di situ. Nah, begitu ini ya. Dan kemudian juga putusan ini disambut di mana-mana. Indikatornya gampang. Ketika saya mengajar di Pasar Sarjana di Papua, mahasiswa saya yang PNS itu menyatakan terima kasih. Jadi tidak ada lagi keresahan ya, tidak ada lagi keresahan. Sudah selesai masalahnya ya. Tinggal para pembuat undang-undang, para pembuat kebijakan atau politik hukum ini harus konsisten, harus taat konstitusi. Jadi sekali diputuskan demikian, jangan diulang lagi, jangan dibuat peraturan yang baru dalam bentuk format apapun juga, bisa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Ya. Jadi kita harus taat konstitusi. Jadi begitu Mahkamah Konstitusi menetapkan demikian, itu harus dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Nah, saya punya pengalaman kalau saya
katakanlah terjadi penyimpangan yang seperti ini, padahal mahkamah sudah memutuskan seperti itu, pasti dibatalkan ketentuan itu. Saya sudah punya pengalaman ketika menguji undang-undang. Ini sebagai pengantar Pak Moderator ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat ya, kepada kita semua. Dan terus terang ya, terang bahwa perjalanan perkara ini tidak mudah, Pak. Perkara ini tidak mudah. Saya merasakan betul tidak mudah. Secara teknis kita sudah menyelesaikan perkara, dan kemudian istri saya sebagai lawyer, ini perkara mana? Tidak ada perkara kalah, tapi jalannya itu untuk menuju sana tidak mudah, menunggu dan tidak ada informasi, tertutup seperti itu. Ya demikian Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul, ya, Bapak yang sudah jelas yang saya hormati, yang tadi disampaikan pertama tentang kemudian kasih yang disampaikan. Next seperti apa? Bisa dikatakan ini adalah salah satu. Ya, jadi perusahaan bisa laksanakan. Karena itu ya tidak ada masalah. Putus perkara selesai. Namun ada kemungkinan penyelenggara negara itu akan menyiasatinya dengan membuat peraturan baru. Ya, sehingga kemudian seperti kasus kenaikan iuran BPJS, begitu di Mahkamah Agung kemudian dibatalkan, dibuat peraturan baru. Ini yang harus diantisipasi. Tapi tadi Pak Asrul sudah menyampaikan kecuali memang tidak taat konstitusi saja. Lanjut kita akan sampaikan berikan waktu kepada Pak Dr. Nur Widiatno, kandidat profesor, untuk menyampaikan tanggapannya atas penulisan buku ini dan kemungkinan rasionalitas yang bisa dimainkan dalam tanda petik mengenai kaidah-kaidah hukum dan kemudian strategi ke depan, karena di dalam itu ada hukum ini ada substansi, ada struktur, ada substansi, ada budaya, dan ada politik hukum. Nah, politik hukum ke depan seperti apa yang bisa dimainkan ini? Silakan Pak Nur. Kalau bahasa Jawanya saya sambung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan pimpinan Universitas Asafiyah Fakultas Hukum. Terima kasih Pak Asrul sebagai penulis buku yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi pengarang. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya memberikan tanggapan atas isi buku ini, biar teman-teman itu dari Taspen tidak penasaran sama saya. Tadi karena pada waktu lewat di live, kebetulan kami masuk bareng, teman-teman Taspen, saya ledek, kok bukunya sama. Kemudian saya tanya dari Taspen. Kemudian beliau tanya juga kepada saya, Bapak dari mana? Saya jawab juga, saya dari Taspen. Jadi kali ini kita semangati hidup Taspen. Jadi ceritanya begini Bapak. Saya ini kurang lebih pernah 5 tahun, lebih hampir 7 tahun. Saya tiap bulan digaji oleh PT Taspen, Bapak. Makanya saya orang Taspen. Kalau Bapak ini berjuang untuk PNS, kan kira-kira gitu. Bapak Asrul menulis ini berjuang untuk PNS, tapi saya berjuang, Bapak pasti ingat, Tanah Jenderal Sudirman PT Harta Loka. Itu kebetulan PK-nya yang memenangkan saya. Satu. Yang kedua, eksekusinya itu yang mengeksekusi saya. Maka saya katakan, saya orang Taspen, Pak. Saya zamannya Pak Faisal masih sekretaris, corporate secretary, Pak. Ya, masih sektor, Pak, masih ya.
Dan direktur Talokannya Pak siapa itu? Pak saya Lupa dari hampir 10 tahun yang lalu. Kira-kira gitu Pak, biar tidak penasaran. Jadi saya kalau beliau ini urusan yang akademisi gitu beliau, karena di MK itu tadi prosesnya itu sangat akademis sekali. Sedangkan kalau saya ini bagian lapangan Pak. Kira-kira gitu, maksudnya tanah yang saya tangani. Melihat judulnya, menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi. Judulnya kira-kira ini. Dengan anotasi putusan nomor 72 PU /17/2019. Tadi penulis sudah menguraikan secara singkat dan jelas bahwa Pak Nasrul ini sebenarnya patut kita anugerahi pahlawan. Pahlawan penyelamat PNS. Guru besar pensiunnya harusnya 5 juta, ya kan? Kemudian kalau itu dicaplok, mohon maaf bahasa saya agak kasar, dicaplok oleh BPS cuma terima 2,5 juta. Itu sakitnya di sini Bapak-bapak. Kira-kira kan begitu. Jadi sangat berjasa sekali beliau ini di dalam memenangkan perkara ini. Mungkin adik-adik akan bertanya, kok bisa ya undang-undang diuji? Kira-kira. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik ini harus mencari suatu fakta-fakta, realita-realita yang di dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan. Itu undang-undangnya apa? Nah, kalau itu merugikan, kemudian siapa memohonnya itu bisa bentuk individu atau perorangan ataupun suatu lembaga. Itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi harus ada alasannya. Tadi alasan pemohonnya adalah ada 15 Pak. Tadi ya, nggak salah yang 18 pemohonnya. Dan itu sangat dirugikan semua. Nah, itu undang-undang yang ada tersebut itu akan dikaji. Kira-kira bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira gitu. Negara kita adalah negara welfare state, kesejahteraan. Jadi sekali lagi buku ini adalah buku yang bagus sekali yang menyelamatkan PNS dalam hal ini, dan buku ini dapat dipakai untuk acuan belajar baik dosen ataupun akademisi ataupun advokat ataupun adik-adik yang masih muda-muda ini. Kalau saya, beliau-beliau yang ada di depan ini kan sudah kasepuan. Ini harus bisa mengkaji kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan uji coba, uji kelayakan di uji materi Mahkamah Konstitusi. Contoh lain misalnya, waktu itu, ini kalau siang-siang biar nggak ini deh, ada artis namanya Zarima misalnya. Terus ada artis lagi yang satunya siapa itu? Yang Murdiono itu? Lupa saya. Maci Camota. Pak Slamet cepet kalau Maci Camota. Saya agak lemot kalau yang cewek-cewek gitu saya akan. Maci Camota itu aja itu dia mengajukan uji materi terhadap apa? Terhadap itu tadi keturunan anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya kan ada diakui bahwa perkawinan siri itu anaknya tetap bisa diakui sebagai anak yang sah dari laki-lakinya. Maka saya himbau di sini tidak ada yang melakukan nikah siri terhadap bapak-bapak. Jadi sekali lagi buku ini sangat bagus sekali isinya. Adik-adik bisa cermati satu persatu dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 yang pada kesimpulannya bahwa keberadaan BPJS itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tadi memang sudah dikatakan bahwa Taspen itu untuk TNI, Asabri untuk TNI, ya sebenarnya BPJS yaitu untuk swasta. Tapi ini maunya mencaplok dua-duanya. Kan kira-kira gitu, Pak penulis. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Biwatul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makin siang makin seru ini. Pak Nur memberikan semangat bagi kita semuanya ya. Terima kasih Pak Nur. Pertama kritik positif terhadap penyajian buku ini yang menarik menurut kajian Pak Nur sehingga bisa menjadi salah satu basic reference buku untuk pengacara Mahkamah Konstitusi. Sudah ambil belum? Sudah ambil? Sudah mengambil ya. Nanti bisa belajar langsung dari ahli-ahlinya. Ada Pak Asrun, ada Pak Nur. Nah, dosen-dosen Fakultas Hukum juga rajin melakukan uji material ya saudara sekalian. Tahun 2018 Budikan, Prof. Jenal Arifin, Prof. Taufik Makarau, Pak Nur Widiatmo, saya Bu Intihani, Pak Arifudin mengajukan judicial review untuk undang-undang jalan. Ya, undang-undang jalan. Ya prosesnya itu tapi kalah tuh. Iya kalah. Ya, kepentingannya sangat banyak yang ini kemudian juga mungkin kita juga secara ilmiah juga mungkin kurang sedikit gitu ya sehingga hakim menyatakan kita kalah di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah Pak Nur ada Pak Triyono Hadi. Beliau adalah branch manager PT Taspen Persero kantor cabang Bekasi. Nah, kepada Pak Triyono kami mohon komentar dan tanggapannya atas penerbitan buku ini sekaligus mungkin menyampaikan beberapa poin terkait dengan ke depan penyelenggaraan Taspen yang bisa bisa diakses ilmunya oleh adik-adik mahasiswa dan kami semua para dosen. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Moderator yang kami hormati, Pak Run, kami hormati Pak Widodo, dan jadi mahasiswa yang saya hormati Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili dari PT Taspen yang pertama mengucapkan terima kasih atas undangannya sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini sesuai yang tertera dalam undangan yang disampaikan oleh Pak Moderator, harapannya apa yang pada hari ini dari PT Taspen aku Badan Penyelenggara Program Pensiun Tabungan Modal Tua mudah-mudahan ke depan Taspen tetap sebagai pengelola baik itu program pensiun, program THT, program JKT dan TKM terlepas untuk merger dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Asun dan Pak tadi disampaikan bahwa sekilas kami dari PT Taspen akan menyampaikan Profis Taspen bahwa PT Taspen berdiri dari tahun 1963 tepatnya tanggal 17 April. Jadi usianya sudah 59 tahun. Ini kalau PNS, kalau yang untuk struktural sudah pensiun usia 8, tapi kalau yang untuk fungsional termasuk dulu untuk BP 60 sebentar pensiun itu untuk yang dosen masih ada yang belum tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kami sampaikan bahwa PT Taspen mengelola 4 program, yaitu yang pertama tadi kami sebutkan program pensiun, kemudian yang kedua program tabungan hari tua, yang ketiga program jaminan kecelakaan kerja, dan keempat program jaminan kematian.
tentang hak dan kewajibannya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang pertama kepesertaannya bahwa untuk program tabungan hari tua pesertanya itu adalah ASN atau PNS ya terutama, dan ditambah dengan pejabat negara. Pejabat negara itu untuk level terendahnya wali kota atau bupati termasuk wakilnya sampai dengan gubernur dan wakilnya terus sampai ke presiden, menteri, dan begitu juga pejabat negara dalam hal ini anggota DPR. DPR dalam ini yang DPR pusat ya, bukan DPRD. DPRD tidak termasuk sebagai yang kepesertaannya di PD Taspen. Jadi untuk hak dan kewajibannya untuk program yang utama, program tabungan hari tua, untuk kewajibannya yaitu membayar iuran. Jadi untuk peserta ANS pada setiap bulannya itu dipotong untuk iurannya itu 8%. Di 8% itu yang 3,25% untuk iuran tabungan hari tua, kemudian yang 4,75% adalah untuk iuran pensiun. Dasar pemotongannya adalah dari THP, take home pay, jadi dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu tunjangan istri atau suami plus tunjangan anak. Tunjangan istri atau suami itu 10% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak itu 2%. Maksimal tunjangan itu untuk 2 anak atau 2 jiwa. Kemudian untuk hak-haknya apabila peserta mengalami, kalau kita di Taspen ada istilahnya PMK, pensiun, meninggal, dan keluar. Jadi untuk peserta THT apabila mengalami kejadian itu mendapat hak namanya hak tabungan hari tua itu untuk peserta yang pensiun. Namun apabila peserta mengalami kejadian meninggal dunia sebelum pensiun juga tetap namanya dibayarkan tabungan hari tua ditambah dengan asuransi kematian. Begitu juga untuk peserta yang keluar yang diberhentikan baik itu dengan hormat maupun tidak hormat juga mendapat tabungan hari tua, nanti ditambah dengan pengembalian iuran pensiun karena yang bersangkutan tidak berhak atas pensiun, maka iuran yang telah dibayarkan dikembalikan ke yang bersangkutan, ditambah ada namanya dana pengembangan yang program THT. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada hadirin bahwa sekalian, apabila keluarga mengalami kejadian, misalnya istri atau suami PNS aktif mengalami kejadian meninggal dunia, itu juga ada hak namanya hak asuransi kematian. Untuk istri atau suami, besaran asuransi kematian itu 200% kali THP atau 2 kali penghasilan THP. Kemudian untuk anak itu besaran asuransinya 75% dari THP, dan perlu kami sampaikan untuk anak itu terbatas untuk 3 kali kejadian. Namun untuk istri atau suami tidak ada batasan, Pak. Jadi mohon maaf, misalnya ada suami atau istri PNS meninggal, kita bayar asuransi kematiannya, nikah lagi, sampai. Tapi boleh Bu, tidak ada batas. Namun biasanya calon istri atau suami itu biasanya kalau yang sekarang takut jangan nanti korban berikutnya. Tapi secara hak kami dari Taspen untuk pembayaran asuransi kematian untuk istri atau suami tidak ada batasan. Tapi untuk anak terbatas untuk 3 kali kejadian. Kemudian saya lanjutkan yang program pensiun ya, program tadi tabungan hari tua, kemudian program pensiun tadi untuk iurannya itu 4,75% dari THP. Untuk hak-haknya apabila mengalami kejadian
pensiun maupun meninggal. Jadi untuk pensiun dari mendapatkan pensiun bulanan. Pensiun bulanan itu besarannya 75% dari gaji pokok terakhir, dan itu juga diperhitungkan dengan masa kerjanya maksimal 75%. Kemudian apabila PNS itu mengalami kejadian meninggal dunia, maka kepada istri atau suaminya juga dibayarkan pensiun, namun besarannya berbeda, kurang lebih 50% dari besaran yang diterima oleh pensiun dirinya sendiri. Dan apabila misalnya dari PNS itu tidak mempunyai istri atau suami, tetapi masih mempunyai anak yang usianya masih di bawah 25 tahun, juga masih mempunyai hak namanya pensiun yatim. Jadi perjalanan panjang untuk ASN apabila mempunyai data keluarga dari istri atau suami sampai anak, sampai anaknya dewasa masih mendapatkan pensiun. Ya, jadi misalnya ASN misalnya mempunyai anak yang masih kecil sampai usia itu 25 masih dibayarkan untuk pembayaran pensiunnya. Kemudian kami lanjutkan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini khusus untuk peserta yang masih aktif. Jadi untuk iurannya ini dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya, untuk pensiun pusat itu melalui APBN, kemudian untuk pensiun daerah melalui APBD. Jadi programnya apabila peserta aktif mengalami kecelakaan kerja atau mengalami kematian, haknya nanti dibayarkan juga ada namanya jaminan kematian. Itu haknya. Dan perlu kami informasikan kepada adik-adik dan bapak-ibu sekalian, tadi disinggung masalah pelayanan prima, bahwa di Taspen itu memberikan layanan untuk namanya klaim layanan otomatis, bahwa terhadap peserta yang menjelang pensiun sepanjang sudah memenuhi syarat, dalam hal ini surat keputusannya sudah diterbitkan dan sudah ada lampiran surat keterangan penghentian pembayaran, maka 1 bulan sebelum jatuh tempo Taspen sudah memproses klaim tersebut. Jadi intinya pada saat jatuh tempo pada tanggal 1 awal bulan, untuk gaji bapak ibu sekalian yang pensiun sudah langsung masuk ke rekening bapak sekalian. Dan untuk tambahan juga bahwa sekarang untuk mengikuti sterilisasi, bahwa untuk proses klaim juga dari Taspen ada namanya proses melalui. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti apabila ada yang bertanyakan, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wirwadi yang telah menyampaikan beberapa prinsip mengenai penyelenggaraan Taspen yang penyelenggaranya diperjuangkan oleh Pak Asrun sebagai tetap eksis di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, lanjut kita ke diskusi. Pak Asrun menyiapkan beberapa buku untuk diserahkan kepada mahasiswa yang memberikan pertanyaan. Juga ke perusahaan Fakultas Hukum. Jadi siapkan pertanyaan, boleh pertanyaan secara lisan langsung, kemudian juga pertanyaan secara tertulis. Boleh juga ke chat saya atau ke tertulis di kertas, nanti saya bacakan di sini. Baik, silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan secara lisan dengan tunjuk tangan. Raise hand. Nah, Bu Inti pertama kali. Iya. Bu Inti ini adalah mahasiswa semester akhir
akhir yang menulis disertasi untuk program dokter hukum UIA. Persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Pak Prof. Asrun dan Prof. Yor. Pertama kami ucapkan selamat kepada Prof. Asrun karena sudah berhasil memproses sidang pengajuan undang-undang BPJS dan dikabulkan seluruhnya. Saya baca di seluruhnya ya. Sekali lagi selamat ya Pak ya. Yang ingin kami tanyakan Pak, undang-undang BPJS itu berlaku atau diundangkan tahun 2014 ya. 2011. Nah, sementara PU ini diajukan 2019. Nah, selama waktu itu apakah Taspen masih ada atau sudah beralih ke BPJS Pak? Itu yang ditanyakan. Jadi apakah sudah ada kerugian yang dialami oleh para pemohon ya ketika ada undang-undang BPJS itu, atau memang masih eksis Pak Taspen sampai sekarang? Itu aja. Terima kasih. Baik, setelah Bu Inti ada pertanyaan lagi? Pak Farudin, ini mahasiswa program dokter juga Ibu ya. Silakan Pak Farudin. Waalaikumsalam. Yang sekali dari pertama antara BPJS dengan Taspen ini memang polanya berbeda. Ya, kalau kita lihat Taspen dengan dana APBN dan APBD-nya, sedangkan BPJS bersumber dari keuangan karyawan dan perusahaan yang fluktuatif terkadang. Tadi Taspen bilang sendiri potongannya 8%, sedangkan BPJS kan hanya 5%, makanya kosnya jadi tinggi. Ya kan, untuk JHT-nya saja, belum JKK-nya. Makanya itu yang menjadi saya melihat ketidakadilan ini. Nah, menurut pandangan Bapak selaku pemohon, apa sih yang kan ini sama-sama asuransi sebenarnya? Yang saya lihat kan sama-sama asuransi. Di satu sisi dia juga punya tabungan pensiun yang langsam 0,1% dengan BPJS-nya, tetapi kan dengan pola pensiunnya di Taspen perhitungannya dengan berbeda. Makanya saya melihat kosnya memang agak tinggi Pak. Gitu. Apa yang bisa dipelajari dari ini untuk ke depan, akhirnya asuransi ini bisa berjalan dengan baik. Kan ada wali amanah juga. Ya, itu saja Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, teliti, ada perhitungan persenannya. Ada lagi, satu lagi? Mahasiswa masih mencatatkan itunya pertanyaannya. Baik, ini ada masuk ke saya. Mas Rum, kenapa kalau gabung ke BPJS uang pensiunnya bisa turun? Tapi mengapa tadi dipaparkan kalau gabung ke BPJS yang tidak diterima 5 juta menjadi 2,5? Nah ini itu pertanyaan yang ketiga untuk sesi pertama dari Afrika Lubis. Pertanyaan kedua sudah dijawab ya. Dengan begini, adanya ketentuan pasal dan kemudian pasal 7 ya, telah menimbulkan keresahan, kemudian juga munculkan apa disebut sebagai potensial losses. Jadi kerugian yang sangat mungkin terjadi apabila norma itu berlaku tidak dipangkas. Kalau BPJS-nya tetap ada, sama. Kalau PPKS tetap ada. Untuk ini tetap ada BPJS. Yang dialihkan adalah programnya. Programnya dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu jadi masalah. Dan kemudian
dihitung realnya. Kalau terjadi pengalihan, maka akan ada kerugian. Ratio itu 50%, bahkan sampai 60% kerugian. Jadi berkurang. Jadi kalau misalnya dengan tetap program itu di PT Taspen, maka dia terima X rupiah. Tapi kalau dialihkan ke BPS dalam kerjaan, berdasarkan itu kebutuhan real ya, maka pensiunan itu hanya diterima X rupiah dikali 50%. Jadi itu separuhnya. Atau bahkan ada yang ekstrim, X rupiah kali 30%, hanya terima 30%. Dan hitungan ini tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Bisa dibantah di dalam sidang. Nah, sampai para hakim MK bertanya, ini BPS Ketenagakerjaan kok tidak bisa membantah. Kalau dalam hukum, siapa yang menggugat dia mendalilkan. Ya kan? Kemudian pihak yang merasa tergugat, ya, atau merasa termohon ini program MK, dia harus menyanggah itu. Kalau tidak, maka hakim tidak punya pilihan lain. Kalau misalnya pihak pemohon bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia mengabulkan permohonan itu. Begitu ininya, posisinya. Jadi tidak ada pilihan lain. Dan memang faktanya begitu. Kalau kita lihat lagi ulang, misalnya Ibu lihat di sidang MK, ya, di YouTube, channel YouTube MK, nampak betul bahwa memang tidak bisa disanggah, tidak bisa disanggah. Faktanya begitu. Ya. Jadi saya pikir ya, dan kemudian juga pembuat undang-undang ini, rupanya apa ya? Apakah ada agenda politik lain atau misalnya ini? Tapi yang jelas ini menunjukkan pembuat undang-undang itu tidak cermat. Ya, saya berpraktik itu sudah ratusan perkara saya bilang. Ya. Dan kemudian bertahan, mempertahankan diri dari persoalan-persoalan tertentu. Dan sekarang malah lebih ekstrim tindakannya. Kalau mencoba untuk mengganggu produk DPR, akan diberhentikan. Ya, akan diberhentikan. Diusulkan diganti. Ada PAW. Jadi di mana letak independensi konsultasi? Di mana kalau itu? Jadi sengaja 3 jalur dipilih 3 hakim ini. Pertama dari jalur DPR, karena desain MK ini kan Prof. Diki yang pegang yang dibuat sama dia. Ya bersama-sama dengan saya dulu kita riset, terbitlah buku itu yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas di Universitas Indonesia. Jadi di awal saya dengan Profesor Jimmy dan beberapa asisten yang lain sudah kita desain ini. Jadi 3 dari asal hakim yang 9, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari presiden, dari pemerintah. Maksudnya apa? Agar bisa memahami ini, bisa bagaimana perbuatan undang-undang, ya. Dan itu yang asal dari DPR. Kemudian yang dari Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan, ada praktek peradilan, dan tidak semua orang misalnya yang punya pengalaman atau yang bisa memahami praktek peradilan. Praktek peradilan itu harus dipahami melalui praktek, nggak bisa baca buku. Harus itu sebenarnya. Kemudian dari pemerintah supaya bisa mengerti bahwa penempatan undang-undang dasar. Tapi ketika jadi hakim MK, lebur semua tuh segala macam latar belakang lebur. Nah, oleh karena itu ketika terjadi penangkapan hakim besar dan kemudian Mahkamah Konstitusi mau reposisi, jadi yang seperti apa itu Perpu, maka ada reaksi. Ya, pertama dari kami dari Forum Pengajar Konstitusi kita berikan reaksi. Jadi sekali lagi Pak, ini area bermainnya, area bisnisnya beda. Ya, BPJS Ketenagakerjaan memang didesain untuk non PNS. Ini kenapa harus melebur seperti ini? Kan ini kan semacam mengelola yang dana yang ada sekarang aja mengalami kesulitan, mengalami masalah. Kan begitu kan? Tuh, dia bagi lebur. Lebur ini, kalau lebur menjadi kue besar sekali. Bagaimana kontrolnya? Masalah. Selama ini tidak ada komplain, ya. Bisa katakanlah PT Taspen buruk dalam pengelolaan program. Mungkin bisa direkomendasikan di dalam.
Tapi kalau orang mengatakan pelayanan prima, kemudian tidak ada keluhan, semua dinikmati, cepat sekali. Saya ini menjadi saksi ya, saksi dari pelaksanaan bisnis reputasi. Jadi ketika bapak saya meninggal tahun 94, nggak usah bertele-tele itu, ibu saya langsung berproses cepat sekali. Mungkin hanya 1 jam, 2 jam ya, 1 jam langsung beralih hak pensiun bapak saya kepada ibu saya. Nah, ketika ibu saya meninggal, langsung kami dapat ini namanya uang berduka. Cepat sekali. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu faktanya ya. Jadi pembuat undang-undang ini kadang-kadang tidak konsisten ya. Kemudian tidak ngerti juga. Saya pernah menjadi anggota komisi khusus bagaimana perdebatan draft konstitusi itu tidak substantif. Nah, hanya berdebat, asal berdebat ya supaya aktif namanya. Begitu juga pembuatan undang-undang. Ini kesalahannya sebetulnya ke depan ini proses pembuatan undang-undang harus ada namanya draft akademik. Disiapkan oleh lembaga. Dulu ada BPHN. Ya, jangan Pak Harto, jangan Orde Baru. Dulu ada BPHN. Dan memang didesain seperti itu. Jadi dapur yang undang-undang. Ya. Dan harus dibikin ya, dibuat naskah akademiknya oleh para akademisi yang diasumsikan netral politik, netral pilihan politik. Ini penting Pak. Jadi ke depan begitu. Banyak yang tidak sinkronis, tidak ada harmonisasi satu dengan yang lain. Ini tantangan ke depan. Makanya Bu Evrida barangkali ya, materi ilmu kuliah, ilmu perundang-undangan dicari betul dosen yang mengerti. Jadi cari betul dosen yang mengerti bagaimana draft undang-undang. Saya mengajar pengantar ilmu hukum di Papua untuk S1. Dari awal saya perkenalkan ke mahasiswa ketika saya mengajar ilmu hukum. Saya perkenalkan apa disebut undang-undang, apa disebut peraturan pemerintah. Saya suruh mereka, jadi kalau saya kuliah, coba buka kamu ini HP kamu. Lihat undang-undang itu bagaimana. Jadi mengajar ini, terutama ilmu basic, ilmu negara, ya, kemudian saya pegang ilmu negara, pengantar ilmu hukum tata negara, ya, kemudian juga ilmu undang-undang. Jadi begitu kualifikasinya. Memang kalau mata kuliah dasar harus diserahkan kepada dosen senior. Dan dosen senior harus tahu, jangan dia hanya mau ngajar di S2, S3, S1 nih. Yang paling penting, basicnya di situ. Ya karena itu saya ketika saya diminta untuk bimbingan ya praktek peradilan, saya betul-betul tekankan mahasiswa ini begini caranya. Ya kalau Anda mau praktek langsung terjun dulu. Mudah-mudahan itu sudah terjawab. Tadi yang ketiga apa ya dari memang begitu kan? Ya memang begitu. Jadi sudah didesain itu kan begitu. Nggak ada realnya begitu dan dipraktekkan dalam bidang etika. Saya mempraktekkan dalam bidang etika. Ini begini itu kan ditambah lagi dengan saksi ahli yang memang aktuaris betul. Aktuaris jadi awalnya ini adalah dosen yang berpangkat di Singapura, tapi orang UNER yang sedang S3 diminta datang untuk menjelaskan hitungan. Jadi sekali lagi hitungannya demikian, kalkulasinya, ya kalkulasi kalau berbeda begini, dan itu real betul, kurangnya itu real. Jadi bukan sulap, bukan sihir, itu kan, ya. Jadi real betul begitu. Jadi dan tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Ya. Formulanya begitu. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi, silakan. Ya. Baik. Dari Tasek, barangkali bisa menjelaskan mengenai yang terakhir keuntungan berbicara barangkali bisa. Ini yang masuk ada beberapa pertanyaan lagi. Izin menambahkan ya berkaitan dengan pensiun, bahwasanya tadi sudah sekilas kami sampaikan bahwa perhitungan di Taspen untuk perhitungan pensiun itu berdasarkan masa kerja dan berdasarkan pokok terakhir dari PNS itu untuk besarannya maksimal 75% dari pokok dan minimal 40%. Kalau BPJS tadi
istilahnya di mereka itu ada istilah asas gotong royong. Nah, di situ. Jadi silakan oleh Pak Asrun dengan secara umum memang lebih benar dari yang selama ini sudah dikatakan oleh Taspen sebagai penyelenggara pembayaran langsung. Terima kasih. Terima kasih Menteri sudah memberikan tambahan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, DSR. Asrun, saya mahasiswa Fakultas Hukum UIA, Prodi Dokter Hukum, ini S3 juga. Pertanyaannya adalah dari sisi strategi beracara agak janggal tidak memasukkan Taspen sebagai pemohon. Ya, ini sebenarnya strategi Pak Asrun untuk tidak melibatkan Taspen atau memang murni Taspen tidak dilibatkan. Ini cukup bagus pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah loyo tidak memberikan jawaban yang tangguh kepada permohonan ini. Apakah ini sudah tanda petik memang BPJS tidak punya kata jawaban yang tepat, atau sebenarnya ada skenario lain untuk tidak memonopoli proses dan tidak memonopoli usaha jaminan kesehatan ini, jaminan. Saya jawab ya. Pertama, untuk mengajukan permohonan MK itu adalah betul-betul pihak yang dirugikan atau yang dirugikan. Dalam hal ini yang akan dirugikan adalah peserta program jaminan harta dan pembayaran tersebut. Secara matematik itu yang sudah ditentukan tadi, kerugiannya itu luar biasa. Berkurangnya manfaat yang akan diterima. Mungkin PT Taspen tidak dirugikan. Kita lihat ya, itu dari segi pola bisnis ya. Walaupun dengan begitu juga saya kira secara teknik barangkali bisa juga. Tapi yang paling merasa dirugikan adalah pesertanya. Oleh karena itu yang mengajukan permohonan adalah peserta program, bukan PT Taspen, bukan perusahaan yang mengajukan. Nah, kalau PT Taspen mengajukan, bisa jadi permohonannya ditolak hakim. Karena nggak jelas kerugiannya apa di PT Taspen. Ya, satu. Dan kemudian PT Taspen ada sebuah BUMN biasa pemerintah. Jadi nanti bisa jadi formatnya adalah sengketa kewenangan, tapi ini kan bukan lembaga negara, jadi serba susah. Maka dicari, ya saya dicari, kemudian juga dari organisasi pegawai negeri mencari, ini majalah beberapa perusahaan. Ini jelas ini ya, strateginya kalau kita berperkara itu jangan asal membuat strategi ya, jangan asal karena dibayar kemudian maju tanpa dibuka. Saya kira advokat itu kan katanya Nobelium official, ini juga aparat penegak hukum, tugas penegak hukum yang mulia. Jadi kelakuannya juga, perilakunya juga, karakter kerjanya juga harus yang cerdas, yang benar, bukan asal-asalan ya. Yang juga harus diperhatikan. Jadi spiritnya itu spirit menjaga marwah profesi, jangan sembarangan. Strateginya jelas ya. Jadi kemudian pertanyaan kedua tadi, mengapa BPJS dan pemerintah maupun DPR tidak fight? Jadi saya punya pengalaman praktek di MK ya. Sejak awal dulu saya tidak undang-undang APBN diuji karena tidak memenuhi kualifikasi pemenuhan alokasi anggaran minimal 20% untuk pendidikan, 20% dari bagian APBD.
Jelas. Jadi sehebat apapun juga lawan itu. Kalau faktanya jelas nggak bisa melawan. Karena ini buktinya begitu. Buktinya sangat kuat. Jadi ya, mungkin melawan dengan cara apa adanya. Apa boleh buat? Kalau memang faktanya begitu, gimana boleh dilawan? Mereka juga dari pemerintah mengajukan saksi ahli, mengajukan ahli itu dengan keterangannya, mengajukan bukti, tapi faktanya begitu. Begitu juga dari BPS Ketenagakerjaan. Melawan itu dengan cara yang ya sudahlah apa adanya. Dan memang faktanya begitu. Apakah ada di balik itu misalnya skenario lain? Saya nggak tahu ya. Saya tidak mau berspekulasi. Tapi yang jelas ya, keputusan sudah dibuat, jangan diulangi kesalahan. Kita ini apalagi membuat undang-undang ya. Jangan sampai mengulang-ulang sesuatu yang keliru. Kalau mengulang sesuatu keliru, buat apa? Buat undang-undang. Ini negara hukum. Bahwa segala sesuatu harus diatur dengan hukum. Kemudian juga ada perlindungan hak warga negara. Nah, kalau misalnya membuat undang-undang semua maunya, kemudian ada pelanggaran hak warga negara, ini menjadi problem besar, menjadi semacam distrust, menjadi terjadilah sebagai ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Bukankah Rousseau misalnya ya bilang bahwa pemerintah dan rakyat itu hubungannya adalah kontraktual, kontrak sosial. Nah kalau misalnya orang menandatangani satu tidak jadi, tarik aja jadinya, tarik mandatnya. Kalau misalnya pemerintah seperti ini, tarik mandatnya. Yang terjadi tarik mandatnya karena pemerintah itu menjalankan pemerintah berdasarkan mandat, berdasarkan kontrak. Itulah pemilu dan harus kita tahu. Sekali lagi ini adalah bukti ya dari sekian perkara saya bela ya, kemudian saya dampingi proses hukum di MK. Ini satu bukti bahwa ada ketidakjelasan, ketidakberesan dalam undang-undang. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawaban yang tegas ya dari Pak Asrul. Tapi yang pertanyaan yang sifatnya spekulasi, beliau tidak tahu, kan tidak harus spekulasi lebih jauh. Karena ranahnya kenapa pemerintah juga tidak fight melawan Pak Asrul ini juga dicari informasinya lebih jauh. Masih ada? Bu Fauzia? Ya, Bu Fauzia ini juga mahasiswa prodi kedokteran hukum. Monggo Bu, silakan. Terima kasih Pak. Saya mungkin Pak Asrul atau Pak Yono tadi ya, karena dari pasien paham yang mungkin ya. Apa alasannya untuk peleburan antara Naspen ini dengan BPJS? Itu alasannya itu mungkin dari sidang itu minta mungkin dan Naspen untuk diinfo karena ini kan badan usaha bahwa ini alasannya dibuat padahal kalau dilihat tadi yang disampaikan oleh Pak Adudit bahwa kalau dilihat dari iurannya itu beda. Jadi itu kalau BPJS dari karyawan, kalau pegawai negeri ya negara. Nanti alasannya Pak. Yang kedua, saya khawatir ya putusan MK ini sama halnya dengan tenaga kerja outsourcing bahwa itu inkonstitusional menurut putusan MK. Tapi kenyataannya itu tetap aja ya tenaga kerja outsourcing itu berlaku saat itu. Nah, bagaimana dengan putusan ini gitu? Mungkin berikutnya Pak Asrul apa yang memperkuat untuk ini tetap berlaku gitu putusannya. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Silakan Pak Asrul. Menarik. Ini bisnis ya. Saya terus terang nggak kuasai itu. Saya ngerti dalam perkara ini juga dalam perkara saya ya. Saya mengarahkan kepada pemohon coba dikritik. Jika